Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Bromo, Jawa Timur belum sepenuhnya padam. Asap tebal masih terlihat di dua bukit yakni Watu Gede dan Pusun Jantur. Pertanggal 5 Agustus. Api masih membara setidaknya di dua tebing di dekat savana, yakni Bukit Watu Gede dan Pusun Jantur. Pemadaman secara manual dan pengawasan ekstra dilakukan agar api tidak sampai merambat Bukit Teletabis dan hutan Batok yang tepat berada di kaki Gunung Bromo. Medan terjal disertai angin kencang menjadi kendala yang dihadapi petugas. Selain itu, sumber daya air untuk pemadaman jaraknya cukup jauh. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Yang sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Di Bukit Teletabis, tapi masih di TNBTS. Untuk mengetahui situasi terakhir kebakaran di Gunung Bromo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur. Babul, untuk saat ini upaya pemadaman dilakukan secara manual. Lalu seperti apa kondisi terkini dan apakah api dapat berhasil dipadamkan? Ya, Juno dan juga saudara, perlu kami sampaikan dari Probolinggo, Jawa Timur bahwa hingga dengan siang ini, kebakaran yang terjadi di hutan lereng Bromo ini belum sepenuhnya padam, bahkan cenderung meluas. Jika sebelumnya titik api ini hanya tertumpu pada Watu Gede dan Pusun Jantur yang merupakan wilayah perbatasan antara Malang dengan Lumajang, maka siang hari ini api sudah merambat ke wilayah Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Padang Savana Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Dan Juno, perlu kami jelaskan memang proses pemadaman ini tidak segampang di medan-medan yang lain karena faktor alam membuat proses pemadaman berlangsung lebih sulit. Selain titik api yang sulit dijangkau oleh petugas karena berada di medan ekstrim, angin kencang ini juga mempengaruhi pergerakan api sehingga tidak mudah dikendalikan oleh petugas yang melakukan pemadaman secara manual. Sementara jika menggunakan tim pemadam kebakaran, sumber daya air yang dimiliki atau yang berada di wilayah sekitar Bromo ini sangat terbatas. Dan satu-satunya cara saat ini adalah melakukan pemadaman dengan cara digepiok, yakni dengan menggunakan ranting pohon ataupun kain yang dibasahi dan titik-titik api dipadamkan dengan cara dipukul secara manual. Sejauh ini belum ada rencana dari TNBTS ataupun BNPB untuk melakukan pemadaman lewat udara, mengingat kos yang terlalu tinggi jika menggunakan metode ini. Dan hari ini proses pemadaman terus dilakukan. Petugas gabungan dari TNBTS, kemudian BPBD di 3 wilayah, yakni BPBD Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Lumajang, ditambah relawan dan juga TNI Polri berjibaku untuk memadamkan api. Juno. Menjadi evaluasi terkait dengan waterbombing belum dikerahkan, dan bagaimana cara dari pemerintah setempat juga untuk mengisolasi api karena ini terkait dengan 3 kabupaten yang berkaitan dengan Gunung Bromo. Ya, proses pengawasan dan gotong royong antara 3 pemangku kebijakan ini sudah dilakukan sejak 2 hari yang lalu. Dan sejauh ini petugas masih terus bekerja keras menggunakan alat seadanya, menjaga agar api tidak sampai melalap seluruh Bukit Teletabis ataupun padang savana yang berada di lautan pasir Bromo. Dan sampai dengan saat ini juga berbagai upaya-upaya yang lain yang dilakukan untuk menjaga agar proses pemadaman berlangsung lebih cepat adalah dengan menutup 3 akses wisata yang berada di Kabupaten Malang dan di Kabupaten Lumajang. 2 di Kabupaten Malang, kemudian 1 akses masuk wisata di Kabupaten Lumajang. Adapun para wisatawan yang akan berwisata ke Gunung Bromo diperbolehkan melalui lewat jalur Pasuruan dan Probolinggo dengan pengawasan khusus. Juno. Kita harapkan ada upaya cepat agar pemadaman api dapat berlangsung menyeluruh karena ini berkaitan dengan sekitar 10 hingga 15 hektar terdampak kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Terima kasih Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur.